96 menidurinya setiap kali ada perselisihan. 6. Mendengar ketukan di pintu, Qin Ziai membuka pintu dan melihat Xiao Wang. Ia berterima kasih pada Xiao Wang dan menerima pakaian yang dibawakannya, tetapi ketika ia hendak menutup pintu kembali, ia berhenti dan bertanya, di manakah dia? Maksud Anda Tuan Gu? Xiao Wang menolehkan kepalanya dan menunjuk pada pintu tepat di seberang kamar di mana Qin Ziai berada, lalu katanya, ia mungkin berada di ruangan itu. Xiao Wang tampaknya mengerti maksud Qin Ziai, maka ia menambahkan, jika Anda ingin pulang, ingatlah untuk memberitahu Tuan Gu. Baik, Qin Ziai mengangguk sekilas, dan memandang pada pintu itu sejenak, dengan pakaian di tangannya. Lalu ia menutup pintu setelah mengucapkan terima kasih lagi pada Xiao Wang. Setelah mengganti pakaiannya dan mengeringkan rambutnya, Qin Ziai duduk di sofa dan memandang hujan yang perlahan mulai reda. Ia menutup matanya dan menarik napas panjang, seperti ia sudah mengambil sebuah keputusan. Ia bangkit dari sofa, mengambil tas tangannya, dan berjalan menuju pintu. Qin Ziai membuka pintu, dan menggenggam tas tangannya. Setelah memikirkan cukup lama, ia akhirnya bergerak ke pintu di seberang koridor. Berdiri di depan pintu, Qin Ziai menarik napas panjang lagi beberapa kali, untuk menambah keberaniannya, lalu menekan bel. Karena dinding ruangan itu kedap suara, Qin Ziai hanya samar-samar mendengar seseorang berkata, "Tunggu sebentar," setelah bel berbunyi beberapa kali. Setelah lebih dari 10 detik berlalu, seseorang membuka pintu dengan tiba-tiba. Sebelum Qin Ziai melihat dengan jelas siapa yang membuka pintu, orang itu berkata, "Mana birnya? Tolong bawa lebih banyak alkohol, dan Lu Bancheng berhenti sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, dan memandang Qin Ziai dengan heran. Kemudian ia bergumam, "Ternyata dia pergi untuk menjemputmu." Suaranya sangat pelan sehingga Qin Ziai tidak dapat mendengar dengan jelas, maka ia bertanya, "Oh." Lu Bancheng menjawab, tampak seperti ia baru menyadari sesuatu. Kemudian ia tersenyum pada Qin Ziai, berbalik, dan berteriak ke dalam ruangan, "Kakak Seng." Melalui bahu Lu Bancheng, Qin Ziai melihat suasana di dalam ruangan. Sekelompok orang berada di sana, laki-laki maupun perempuan. Beberapa orang sedang minum, beberapa sedang menyanyi. Qin Ziai bisa menemukan Gu Yuseng dalam sekali pandangan menyusuri ruang. Ia sedang duduk di sofa, merokok sendirian. Pada saat ini, tidak sedikit pun amarah tampak pada dirinya, dari kepala sampai ujung kaki. Dengan dua kancing bajunya yang terbuka di bagian dada, tulang selangkanya yang seksi dapat terlihat. Tampak sepertinya Gu Yuseng sedang mendengarkan seseorang berbicara dengan kepalanya sedikit dimiringkan. Ia tersenyum lebar dan berkata, omong kosong, pada orang tersebut, sepertinya ia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Lalu ia mengangkat kepalanya dan meniupkan beberapa cincin asap sambil bercanda. Dengan suasana kegembiraan seperti ini, Gu Yuseng tampak sama seperti ketika ia masih remaja. Melihat itu, Qin Ziai tanpa disadari larut dalam kebingungan. Qin Ziai berpikir Gu Yuseng mungkin adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa begitu terhormat dan juga liar. 97 menidurinya setiap kali ada perselisihan. 7. Ketika Qin Ziai sedang kehilangan fokusnya, Lu Bancheng mengeraskan suaranya dan berteriak ke dalam ruangan, "Kakak Seng." Lu Bancheng bersuara sangat keras hingga ruangan itu tiba-tiba hening dan semua orang menoleh padanya. Gu Yuseng lah yang paling telat bereaksi dibanding yang lainnya. Ia menolehkan kepalanya sedikit dan melihat Qin Ziai berada di pintu. Tampaknya ia sedikit terkejut dan merasa penasaran mengapa Qin Ziai ada di sana. Ketika semua orang sudah tersadar kembali, mereka menyapa Qin Ziai. "Itu adalah Nyonya Gu. Mari, masuklah." Gu Yuseng mengeluarkan ekspresi terkejut dan bangun dari sofa. Ia berjalan menuju pintu. Gu Yuseng tampak senang berbicara dengan teman-temannya. Masih ada senyuman pada wajahnya ketika ia berdiri di depan Qin Ziai. Senyuman itu membuatnya tampak santai dan penuh canda. Lu Bancheng segera menutup pintu kembali setelah Gu Yuseng keluar dari ruangan. Suara-suara di dalam ruangan pun terhalang oleh pintu yang tertutup. Koridor di depan kamar menjadi terlalu hening untuk mereka. Gu Yuseng memandang Qin Ziai sekilas dan melihat Qin Ziai tidak punya niat untuk berbicara. Gu Yuseng pun tidak mengatakan apapun. Ia hanya memegang rokoknya, mencabutnya,
dan berjalan menuju kamar Qin Xiai. Gu Yusheng berbalik untuk melihat Qin Xiai. Ia mengangkat dagunya ke atas sebagai tanda bagi Qin Xiai untuk membuka pintu. Qin Xiai segera mengambil 2 langkah, menggesekkan kartu kamar di pintu, dan membukanya. Ia tidak berjalan lebih jauh. Sebaliknya, ia memberikan kartu kamarnya kepada Gu Yusheng, yang juga sedang berjalan memasuki ruangan. Gu Yusheng mengerutkan dahinya sedikit dan memandang kartu kamar itu. Gu Yusheng tidak mengambil kartu itu, tetapi tangannya bergerak di sepanjang tangan dan lengan Qin Xiai, terus ke atas sampai ke wajahnya. Gu Yusheng tidak mengatakan apapun, tetapi pandangan pada wajahnya dapat menjelaskan segalanya. Qin Xiai tahu Gu Yusheng pasti bertanya-tanya mengapa ia memberikan kartu kamar itu kepadanya. Qin Xiai merapatkan bibirnya dan menjelaskan pada Gu Yusheng dengan nada pelan, sudah semakin malam. Aku harus pulang. Gu Yusheng mengerutkan dahinya lebih lagi. Tampilannya yang santai seperti ketika ia keluar dari ruangan itu dengan segera menghilang. Amarahnya yang agresif mulai muncul kembali. Qin Xiai takut pada Gu Yusheng setiap kali ia tampak agresif ataupun emosi. Dengan refleks Qin Xiai melangkah mundur. Pikirannya tanpa sadar berputar cepat. Ia menciptakan alasan yang lemah dan berkata, Zhou Jing meneleponku dan memintaku untuk membicarakan naskah bersamanya. Gu Yusheng berdiri diam di depan Qin Xiai. Sebelum Qin Xiai selesai berbicara, Gu Yusheng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik tas tangan Qin Xiai. Gu Yusheng menggeledah tas Qin Xiai tepat di depannya. Setelah meraba-raba di dalam tas, ia mengeluarkan telepon Qin Xiai dan mencoba untuk membuka kuncinya. Layar teleponnya tampak berwarna hitam. Gu Yusheng menahan tombol power selama 1 menit. Tampak tulisan pada layar, baterai lemah, silakan isi daya. Gu Yusheng mengangkat telepon itu di depan wajah Qin Xiai tanpa berkata apa-apa. Ia hanya tertawa pelan. Qin Xiai ketakutan akan tawa Gu Yusheng yang palsu dan sinis, lalu melangkah mundur. Reaksi Qin Xiai membuat Gu Yusheng kesal, bagai menyulut sebuah bom. Gu Yusheng mengangkat tangannya dan melemparkan telepon seluler Qin Xiai ke lantai. 98 menidurinya setiap kali ada perselisihan, 8. Telepon menghantam lantai di depan kamar seberang dengan suara yang keras. Setelah itu, pintu terbuka lagi dan orang-orang di dalam ruangan itu mulai bertanya-tanya. Apakah yang terjadi? Suara apakah itu? Siapa yang memukul pintu? Kakak Seng. Lu Bancheng terkejut ketika membuka pintu. Seluruh ruangan kembali menjadi sunyi. Sangat mudah diketahui dari satu pandangan saja bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Gu Yusheng dan Qin Xiai. Orang-orang di dalam ruangan saling berpandang-pandangan, tetapi tak satu pun berani mengeluarkan suara. Hanya Lu Bancheng memandang Gu Yusheng dan Qin Xiai bergantian lalu ia menundukkan kepalanya, seolah-olah sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Ketika Lu Bancheng melihat telepon yang tergeletak di lantai, ia sangat kaget, tetapi sebelum ia memahami keadaan yang terjadi, Gu Yusheng tampak tersadar secara tiba-tiba, lalu mengangkat tangannya untuk menggenggam tangan Qin Xiai dan menariknya masuk ke kamar Grand Suite. Lebih tepatnya adalah Gu Yusheng menyeret Qin Xiai masuk ke dalam suite. Gu Yusheng berjalan begitu cepat dan Qin Xiai terlempar ke atas tempat tidur bahkan sebelum ia menyadari apa yang telah terjadi. Qin Xiai gemetaran dan berjuang untuk bangun, tetapi begitu ia mengangkat bahunya, Gu Yusheng segera naik ke atas tubuhnya dan mencengkeram dagunya agar kepalanya tidak bergeser. Lalu Gu Yusheng menundukkan kepalanya dan menekan bibirnya pada bibir Qin Xiai. Kemarahan yang tidak terkendali keluar dari dada Gu Yusheng. Ia menekan Qin Xiai di atas tempat tidur dengan kekuatan penuh dan menggigit bibir Qin Xiai sekeras yang ia bisa. Gu Yusheng menghabiskan napas Qin Xiai. Qin Xiai merasa seperti akan kehabisan napas dan tewas kapan saja. Ia ingin bernapas tetapi setiap kali ia mencoba untuk membuka mulutnya, Gu Yusheng mencumbunya dengan lebih kencang dan dalam. Ia merasa sangat tidak nyaman dan menggoyangkan kepalanya. Semakin Qin Xiai melawan, semakin keras Gu Yusheng mencengkeram dagunya, rasa sakit yang dirasakannya tak bisa lagi tertahankan hingga ia menarik napas panjang dan berhenti berjuang. Gu Yusheng menambah tekanannya pada bibir Qin Xiai dan mengoyak pakaiannya. Gu Yusheng menahan pinggangnya, dan memulai sebuah seks yang gila dan kejam. Gerakan Gu Yusheng begitu garang,
tidak memberi kesempatan pada Qin Ziai untuk melawan. Selama proses berlangsung, Gu Yuseng hampir tidak memberi kesempatan padanya untuk beristirahat ataupun bereaksi. Semua ini mungkin karena adanya api membara di dada Gu Yuseng, tetapi ia tidak menunjukkan sedikitpun kebaikan ataupun rasa kasihan pada Qin Ziai. Pada akhirnya, gerakannya semakin keras dan cepat, seperti ingin membunuh Qin Ziai. Ketika semuanya berakhir, Qin Ziai akhirnya mulai sedikit pulih dari kesakitan yang sangat. Gu Yuseng telah menidurinya lagi dengan cara yang begitu kejam, tetapi kali ini, bukan Qin Ziai yang dengan sengaja menampakkan dirinya di hadapan Gu Yuseng ataupun mengganggunya atas izin kakeknya. 99 menidurinya setiap kali ada perselisihan. 9. Qin Ziai sudah sangat berusaha menghindari pertemuan dengan Gu Yuseng. Ia sudah sembunyi di mobil untuk waktu yang lama pada sore yang lalu. Ia sudah tidur di kursi anyaman dalam sunroom pada malam itu untuk menghindari Gu Yuseng. Malam itu, hujan turun dengan begitu derasnya sehingga tidak ada satupun taksi yang mau datang untuk menjemputnya, walau ia sudah berusaha menelepon banyak taksi. Ia tidak berani menelepon mansion keluarga Gu, khawatir jika Gu Yuseng marah padanya. Apapun yang Qin Ziai lakukan, tampaknya ia selalu saja membuat Gu Yuseng kesal. Setelah Gu Yuseng menjadi sangat marah, ia selalu berakhir dengan melakukan hubungan seks yang kasar dengan Qin Ziai. Tidak ada yang lebih tak beretika dibandingkan dengan memperdagangkan seks antara pria dan wanita. Qin Ziai mungkin merasa lebih buruk dibandingkan wanita-wanita yang mendapatkan apa yang diinginkannya melalui seks. Qin Ziai hanyalah budak seks bagi Gu Yuseng, tempat untuk menyalurkan keinginan seksnya. Jangankan peduli padanya atau bersenang-senang dengannya, ia bahkan tidak pernah menunjukkan rasa hormat pada Qin Ziai. Qin Ziai tak tahan untuk mengasihani dirinya sendiri. Ia menyukai Gu Yuseng, secara diam-diam menyukainya selama bertahun-tahun, dan itu membuatnya merasa semakin buruk dari sebelumnya. Seandainya ia bisa, Qin Ziai benar-benar tidak ingin menunjukkan tanda-tanda ia menangis. Namun, ia tidak pernah bisa menahan air matanya. Semakin ia ingin mengendalikan dirinya, tidak membiarkan perasaannya keluar, semakin matanya terasa perih. Air mata jatuh di pipinya ketika ia merasa kacau. Lama setelah mereka berhubungan seks, Gu Yuseng mulai pulih dari perasaan lega dan mulai merasa kosong lagi. Gu Yuseng merasa seperti seseorang telah mengambil hatinya dan semuanya menjadi kabur. Gu Yuseng memandang langit-langit kamar, melamun untuk waktu yang cukup lama, sebelum menyadari apa yang sedang ia lakukan. Gu Yuseng berhubungan seks dengan Qin Ziai lagi. Gu Yuseng memikirkan apa yang telah terjadi padanya yang membuatnya begitu sering kehilangan kendali. Sering kehilangan kendali membuat Gu Yuseng cemas. Ia merasa gelisah pada saat itu. Ia ingin merokok. Ketika ia mengulurkan tangannya untuk mencari sekotak rokok di bawah bantal, ia ingat bahwa rokok dan telepon selulernya berada di kamar yang lainnya. Ia merasa terganggu dengan hal ini dan menarik tangannya kembali. Ia memutar badannya dan melihat Qin Ziai meringkuk di ujung tempat tidur. Bahunya gemetar. Ia tampak sedang menangis. Bibir Gu Yuseng bergetar dan wajahnya tegang, bibirnya tiba-tiba tertarik ke samping. Ia memandangi punggung Qin Ziai untuk waktu yang cukup lama, Gu Yuseng ingin memalingkan matanya, tetapi tiba-tiba mendengar isakan Qin Ziai yang sudah dengan susah payah ditahannya. Bagaikan sebuah pisau tajam ditusukkan ke dada Gu Yuseng, dengan keras. Dan itu memberinya rasa sakit yang tajam dan tak terduga. Rasa sakit membuat otot punggungnya menjadi tegang. Ia merasa terganggu dan duduk, memegang tangan Qin Ziai dan menariknya keluar dari tempat tidur. Ia mengambilkan semua pakaian Qin Ziai di tempat tidur dan melemparkannya pada Qin Ziai. Pulang saja jika kau ingin menangis. Qin Ziai tampak ketakutan dan tiba-tiba berhenti menangis. Ia gemetaran hebat di atas karpet dan duduk di sana beberapa saat sebelum kemudian ia menyadari apa maksud Gu Yuseng. Ia buru-buru mengambil pakaiannya dan berlari ke kamar mandi. Ketika Gu Yuseng menidurinya, ia selalu tampak kehilangan kendali dan menyakiti Qin Ziai. Qin Ziai segera berpakaian di kamar mandi, dan keluar dengan kepala tertunduk. Ia bergegas keluar tanpa melihat pada Gu Yuseng. 100 menidurinya setiap kali ada perselisihan. 10. Orang-orang di ruangan seberang tetap berbicara dan minum, tetapi mereka semua tampak bingung.
Tuan Yang lah orang pertama yang tidak dapat menahan ketenangannya. Ia berkata dengan khawatir, aku merasa suatu hal serius akan terjadi. Seseorang tidak menyadari apa yang dimaksud oleh Tuan Yang, dan bertanya, apa yang akan terjadi? Tuan Gu. Tuan Yang meletakkan mikrofonnya dan berlari ke meja kopi. Ia berjongkok dan berkata, aku tahu Tuan Gu mudah marah, tetapi aku tak pernah melihatnya begitu marah kepada seorang wanita. Saat Tuan Yang berbicara, wajah garang Gu Yuseng muncul kembali dalam benak semua orang. Gu Yuseng tampak seperti akan membunuh Qin Ziai ketika ia menyeret Qin Ziai memasuki suite. Semua orang yang berada di ruangan bergetar. Seseorang lainnya tak tahan untuk bertanya, bagaimana jika Tuan Gu tidak bisa mengendalikan kemarahannya? Bisa-bisa Tuan Gu tidak sengaja membunuhnya. Kakak Seng tidak mungkin melakukannya. Lu Bancheng, yang sejak tadi tidak mengatakan apapun, tiba-tiba menjawab dengan kurang yakin. Ia menyesap anggurnya, tetapi sebelum ia sempat menelannya, ia meletakkan gelasnya dan berkata, aku harus pergi memeriksa. Lu Bancheng berjalan ke pintu kamar suite milik Gu Yuseng dan berhenti sejenak. Ketika ia mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, pintu tiba-tiba terbuka dari dalam dan seseorang bergegas keluar. Karena gerakannya sangat cepat, seseorang yang berlari keluar itu menabrak dan jatuh ke dalam pelukan Lu Bancheng sebelum ia sempat menghindar. Lu Bancheng tertegun, lalu mendesah lega. Untungnya, tidak terjadi hal yang serius. Ia memegang bahu Qin Ziai dan berkata, Xiao Kou. Melihat tas di tangan Qin Ziai, Lu Bancheng berkata lagi, apakah kau tidak mau bermain sebentar? Apakah kau mau pergi sekarang? Qin Ziai tidak menyangka seseorang akan berdiri di balik pintu, maka ia sangat terkejut ketika ia terjatuh ke dalam pelukan Lu Bancheng. Setelah Qin Ziai pulih dari kagetnya, ia segera melangkah mundur, membuat jarak yang cukup lebar di antara mereka. Mendengar apa yang dikatakan Lu Bancheng, Qin Ziai hendak mengangkat kepalanya dan menjawab tidak dengan senyuman. Pada saat itu, wajahnya penuh air mata, dan seperti ada gumpalan dalam tenggorokannya sehingga ia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Ia hanya bisa mengangguk pada Lu Bancheng dengan kepala menunduk, kemudian berlari melewatinya. Qin Ziai begitu tergesa-gesa sehingga ia tersandung, tubuhnya menjadi tidak seimbang dan ia terjatuh ke lantai. Gu Yuseng berbaring di tempat tidur dengan punggung bersandar pada kepala tempat tidur, tetapi ketika ia melihat Qin Ziai terjatuh, ia segera bangkit tanpa berpikir. Ketika Gu Yuseng hendak melompat turun dari tempat tidur, ia melihat Lu Bancheng mengulurkan tangannya untuk menopang Qin Ziai. Dengan desahan lega, Gu Yuseng menghentikan tindakannya dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Lalu ia mendengar Qin Ziai berkata dengan suara lembut, terima kasih. Qin Ziai tidak mengucapkan terima kasih padaku bahkan ketika aku menjemputnya dalam hujan deras. Sekarang ketika Lu Bancheng menolongnya, ia berterima kasih pada Lu Bancheng. Gu Yuseng mengerutkan dahi dan melihat ke arah pintu. Qin Ziai masih tetap menunduk. Lu Bancheng memegang lengannya dan bertanya dengan lembut, apakah engkau terluka? Selanjutnya bab 101 Mata Indah yang Memikat Hati, 1.